현장은 돌아가신 분들 집입니다. 그분들이 정리할 수가 없어서 저희한테 부탁하신 일입니다. 저는 고인의 유품을 정리해드리러 온 부부투 헤븐의 한 그루입니다. 이제부터 마지막 기사를 시작하겠습니다. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. Kalian pasti familiar kan dengan drama Move to Heaven yang menjadi salah satu serial favorit pecinta drama Korea belakangan ini, dengan episode akhirnya yang menggantung membuat penonton bertanya-tanya, apakah ini berarti akan ada season keduanya atau hanya di sini kisah akhir Geru? Di sini aku nggak akan jelasin secara detail per chapternya. Pasti nanti kalian bakalan bosen sama ocehan aku. No, God, please, no, no! Drama Move to Heaven bercerita tentang pemuda berusia 20 tahun bernama Geru yang diperankan oleh Tang Jung Sang. Dia adalah penyandang sindrom Asperger yang bersama ayahnya diperankan oleh aktor Ji Jin Hye menjalani pekerjaan sebagai trauma cleanser. Pekerjaannya itu membersihkan ruangan tempat seseorang meninggal, termasuk mengumpulkan barang-barang mendiang untuk diserahkan kepada keluarganya atau orang terdekatnya. Jadi di awal episode pertama sang ayah meninggal dunia tidak diceritakan kenapa sakitnya. Namun kita sebagai penonton berasumsi ayahnya mendapat serangan jantung mendadak saat dia menyeberang. Singkat cerita, Geru sang anak hidup sendiri tanpa adanya sanak saudara, wali atau orang tua asuh. Ayahnya sebenarnya sudah mempunyai firasat bahwa ia akan meninggalkan Geru untuk selama-lamanya. Ini dibuktikan dia selalu mengingatkan Geru untuk belajar mandiri, membersihkan rumah, memasak, yang intinya mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak bergantung kepada orang lain. Seiring cerita berjalan, Geru lalu diserahkan pada pamannya, Sang-gu yang diperanin oleh aktor Lee Jae-hoon, seorang mantan narapidana urakan yang jorok. Sang-gu ini menjadi satu-satunya keluarga yang hanya dimiliki oleh ayahnya. Sang-gu awalnya mau menjadi wali Geru dengan motivasi mendapat uang keluarganya atau warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Namun untuk menjadi wali tetap, dia harus mau bekerja bersama Geru sebagai trauma cleanser. Karena mencium gelagat buruk Sang-gu, satu-satunya teman sekaligus tetangga Geru yaitu Namu yang diperanin oleh Hong Sung-hye, dia lantas waspada dan selalu mengawasi gerak-gerik Sang-gu. Tujuan utamanya adalah supaya Geru yang polos tetap aman dari rencana licik pamannya itu. Aku jelasin dikit ya biar kalian lebih mudah menyerap informasi serial drama ini. Jadi sebenarnya Sang-gu ini itu paman tirinya Geru. Jadi Sang-gu itu satu ibu namun lain bapak sama ayahnya Geru. Tapi mereka sudah tinggal bersama sejak masih kecil. Jadi ibunya menikah lagi dengan laki-laki dan punya anak. Nah anaknya ini tuh bernama Sang-gu ini. Namun ibunya mendapatkan perlakuan yang gak manusiawi dari suaminya. Ayahnya Sang-gu ini tukang mabuk berat, tukang pukul dan juga penjudi. Jadi sewaktu Sang-gu masih kecil, ayahnya Geru itu sudah bersekolah namun dia tidak tinggal bersama. Sepertinya dia tinggal di asrama sekolah. Meskipun begitu, ayahnya Geru tetap peduli dengan adiknya itu. Singkat cerita, mereka ingin meloloskan dari jeratan keji ayahnya Sang-gu selepas ibunya meninggal. Mereka berjanji untuk bertemu di salah satu stasiun untuk pergi bersama, namun sang kakak tidak menampakkan batang hidungnya juga. Sang-gu kecil menunggu sampai beberapa hari dan berkeyakinan sang kakak menjemputnya dan membawa pergi bersama. Karena janji sang kakak terhadap adiknya yang ingin di perayaan ulang tahun adiknya diberikan sebuah sepatu merek brand terkenal dan asli. Plus adiknya juga berharap bisa bermain di sebuah wahana permainan outdoor semacam kayak Lotte World gitu.
Singkat cerita, ternyata kakaknya membeli barang yang diinginkan adiknya di pusat perbelanjaan di pusat kota, kayak mall gitu. Namun naasnya, mall itu ambruk seketika, tepat hari di mana mereka berdua berjanji ingin pergi bersama. Dan kakaknya menjadi salah satu korban selamat dari ambruknya mall tersebut. Dari sini, cerita berjalan semakin menarik dengan hubungan Geru dan Sanggu yang makin dinamis, serta rahasia keduanya yang pelan-pelan mulai terkuak. Di sisi lain, pekerjaan mereka sebagai trauma cleanser membawa keduanya baik Geru dan juga Sanggu semakin solid dan menerima kekurangan serta kelebihan satu sama lain. Meskipun banyak tantangan, halangan, dan peristiwa yang gak bisa kalian tebak nantinya. Di sini kalian bakal melihat kehebatan mereka masing-masing, terutama Geru. Geru dia sangat paham dalam menangkap pesan terakhir orang-orang yang sudah meninggal lewat barang-barang peninggalannya. Karena ada poin penting yang pasti akan membuat penonton merasa emosional. Kenapa? Pesan terakhir tersebut hampir selalu ditujukan untuk orang-orang yang mereka sayangi, tapi tak pernah atau belum sempat mereka ungkapkan pada yang bersangkutan. Jadi, Geru ini bisa membaca atau seperti berkomunikasi dengan barang-barang peninggalan si almarhum yang menjadi misteri. Yang pada akhirnya peristiwa atau cerita di balik itu semua bisa terpecahkan. Maksud dan tujuannya itu untuk apa? Debak kan Geru? Kesimpulan buat aku ya dalam drama ini, poin pertama, aku suka drama ini fokus pada pekerjaan Geru dan Sanggu sebagai trauma cleanser. Aku searching, profesi ini termasuk baru di Korea Selatan. Jadi jasa trauma cleanser umumnya diperlukan bagi seseorang yang meninggal sendirian, hidup sendiri atau jauh, tidak punya keluarga. Bahkan tidak cuma di Korea saja, negara seperti di Amerika pun ada pekerjaan seperti ini. Namun ya memang tidak semua ada di setiap negara. Poin kedua, jujur ya banyak banget stereotip negatif tentang pekerjaan ini di serial Move to Heaven. Contohnya, pekerjaan mereka dipandang remeh seperti mereka diawasi dan dicurigai mencuri barang-barang berharga milik almarhum. Wajib melakukan cepat pekerjaannya padahal mereka membutuhkan sampai beberapa hari. Karena mereka tidak tahu sama sekali latar belakang si almarhum itu kenapa sampai dengan meninggalnya. Dimulai membersihkan darah, ulet, hal-hal yang menjijikan pun ada, semua jadi satu. Bahkan mereka sampai membersihkan atap, wallpaper almarhum, dan lain sebagainya sampai detail dan tuntas pastinya. Tiap episode di Move to Heaven ini selalu menceritakan sosok yang berbeda-beda, yaitu kisah mereka yang baru saja meninggal. Yang menarik ialah ada benang merah antara mereka, yaitu sosok-sosok yang terpinggirkan, minoritas atau yang dianggap sebelah mata. Drama ini cukup kompleks banget menurut aku ya. Ada sosok buruh yang diperlakukan tidak adil oleh perusahaannya. Ada nenek renta yang dibiarkan tinggal sendiri oleh keluarganya dan jarang dijenguk. Ada perempuan korban kekerasan dalam pacaran. Hingga anak adopsi terlantar yang bingung dengan identitas asal-usulnya. Hampir semuanya hidup sendiri yang sekaligus menggambarkan fenomena sosial kehidupan perkotaan yang masyarakatnya individualistis. Untuk season 2 ini sudah dikonfirmasi baik oleh penulisnya dan juga timnya. Sebenarnya untuk season kedua drama Move to Heaven ini memang sudah muncul sejak tim produksi masih mengerjakan musim pertamanya. Sang penulis sudah memprediksi bahwa serial ini bakal diterima oleh masyarakat karena mereka mengangkat isu sosial yang ringan dan juga bersahabat. Netflix sendiri hingga kini belum mengkonfirmasi adanya season kedua. Tapi lagi-lagi sang penulis sudah menjanjikan hal menarik bagi pecinta karakter trio gemas ini, Geru, Sanggu dan juga Namu. Dia pun berjanji akan membuat episode yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kita doakan saja ya. Yuk kita langsung aja bahas seperti apa gambaran season keduanya.
Yang pertama, cinta segitiga Geru, Namu, dan si gadis misterius. Pada episode ke-10 yang juga menjadi episode final musim pertama, akhirnya dengan jelas menunjukkan bahwa Namu ternyata memang menyukai Geru sejak lama. Bahkan ayah Namu sampai mengatakan bahwa Namu dan Geru memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Yang membuat jadi semakin menarik adalah pada akhir episode juga ditutup dengan Geru yang didatangi gadis misterius. Aku sampai searching, ternyata gadis misterius tersebut diperankan oleh aktris Ire yang ingin menyewa jasa Move to Heaven untuk dirinya sendiri. Tak jelas betul apakah si gadis sedang sekarat atau dia memang berpikir jauh ke masa depan. Yang pasti, Geru terlihat sangat takjub saat melihat gadis tersebut. Jika benar Geru tertarik pada si gadis misterius tersebut, tentunya ini akan membuat Namu cemburu berat. Sementara Geru yang dicemburui sangat mungkin tak menyadari hal ini, mengingat selama ini Geru hanya bergaul dengan sedikit orang. Yang kedua, kelanjutan interaksi gemas antara Sanggu dan Hurim. Masih ingat kan Soyoung SNSD yang berperan sebagai pekerja sosial bernama Son Hurim? Keduanya kelihatan saling tertarik dan punya chemistry. Tapi mereka juga terlihat masih tarik ulur, malah kadang sering berbeda pendapat. Yang ketiga, rencana Madam Jung. Pada musim pertama, Madam Jung yang diperanin oleh aktris Jung Eun yang mengelola acara tinju ilegal terlihat lolos dari incaran polisi dan pergi dengan mobilnya. Kita tahu bahwa dia selalu punya strategi jitu dalam menghadapi Sanggu. Jadi akan sangat menarik untuk melihat kiprah Madam Jung ini di season keduanya. Apakah dia akan membalas dendam pada Geru dan juga Sanggu karena melaporkan acara yang dikelolanya kepada polisi? Tetap cintai keluarga kalian dan selalu menebarkan cinta dimanapun. Salam hangat kawan.